Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, SDN Penjaringan 01 ya. Ya Pak Rohman. Pak Rohman udah ada Pak Haji Agus, Pak Rohman. Udah hadir ya? Udah hadir belum? Udah ada Pak Haji Agus. Udah. Harus Bu. Pak Haji sehat, Pak Haji. Ya baik, sehat Pak Rohman. Iya. Rohman jangan lupa laporan AKL ya. Gimana Pak? Jangan lupa laporan AKL di Toko. Oh iya Pak. Tiga orang lagi nih. Mana penjaringan 06 belum? Ya, nanti Pak, nanti dijadwal Pak. Ini kami memang Pak Asep, terus Pak Bu Macriati sama dari Budi Agung Pak. Ini hari ini Pak Asep Pak. Nanti bergiliran Pak. Ya. Ya udah. Udah kita mulai anak-anak ya. Ada permintaan dari dinas bahwa Pak Momon diundang sih Pak. Bu Suryani juga rencananya mungkin Bu Suryani nanti mungkin Pak. diingetin lagi Pak. Iya Pak. Diingetin lagi Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar semuanya anak-anak, Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau baik. Semoga Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai palang pintu ya. Bapak Haji Agus Waluya selaku pengawas wilayah binaan 1 Kecamatan Penjaringan yang saya hormati, dan Pak Rohmanuddin selaku ketua kerja kepala sekolah di Kecamatan Penjaringan yang saya hormati. Selamat ini Pak bergabung dengan anak-anak kami di kelas 6A SDN Penjaringan 01 tahun ajar 2020-2021. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu ya dengan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena udah iya karena stain ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik anak-anak, sekarang coba soundnya dimatikan dulu ya, soundnya dimatikan dulu supaya nanti kalau ada sesi tanya jawab baru kita soundnya diaktifkan lagi ya. Oke. Siapa nih yang masih nyala soundnya? Dimatikan dulu. Dimatikan dulu sebentar ya. Bapak ya, nanti kalau ditanya baru. Oke, sebentar ya. Luffy Bapak matikan dulu suaranya ya. Oke. Nah, sudah pada isi daftar kehadiran belum? Kalau belum, jangan lupa isi dulu ya. Di Google Classroom ada, juga di kolom chat. Lihat di chat, di situ ada link daftar hadir. Silahkan yang belum isi daftar hadir, semuanya silahkan isi dulu daftar hadirnya ya. Tinggal klik aja di situ, tinggal tulis nama, terus kamu sebagai apa di sini, apa sebagai siswa ya, kalian tentunya. Oke, silakan Bapak tunggu. Yang belum, silakan absen dulu. Itu ada linknya, tinggal diklik aja. Oke. Coba Juana jangan sambil tiduran, Juana duduk.
Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, sudah kita mengisi daftar kehadiran. Coba kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke? Yuk berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia Raya, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terserah Bapak lah. Intan, pernahkah kalian melihat kegiatan seperti pada gambar di bawah ini? Pernah. Pernah. Pada saat kapan nih kegiatan kayak gini tuh biasanya? Pernikahan. Nah, benar pernikahan. Biasanya pernikahan suku mana nih? Apa? Betawi. Suku Nah, Betawi. 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 Ini disebutnya apa disebutnya nih? Kegiatan apa? Main pukul, benar. Palang pintu. Palang pintu, benar. Di palang pintu biasanya ada apa aja sih? Pantun. Ada pantun. Terus Balas pantun. Pencaksilat. ada pencak silat Betawi. Namanya lainnya apa? Main pukul. Main pukul. Oke. Karena kita tinggal di Provinsi DKI Jakarta, kita harus tahu budaya mengenai palang pintu. Karena budaya ini ialah tradisi yang asli dari Betawi, ya. Oke.
Jadi hari ini kita akan belajar mengenai palang pintu. Apa saja sih yang akan kita pelajari atau yang kita lakukan? Satu, kita akan mendengarkan atau melihat materi mengenai palang pintu. Yang kedua, kita akan melihat video palang pintu. Yang ketiga, kita akan mempraktikkan palang pintu, ya pantunnya aja bersama teman. Terus kita akan mengerjakan soal mengenai palang pintu. Nah, setelah kegiatan belajar hari ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan tahapan-tahapan pertunjukan khas Betawi atau palang pintu dengan benar, ya. Lalu juga kalian bisa mempraktikkan pertunjukan khas Betawi palang pintu, yaitu baca pantunnya saja, ya. Oke, kita lanjut. Jadi, palang pintu itu ialah suatu tradisi Betawi yang terdapat dalam upacara pernikahan, ya. Palang pintu itu kegiatan utamanya sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu seni bela diri silat, yang disebutnya kalau asal Betawi main pukul dan beradu pantun. Nah, siapa yang melakukan palang pintu itu? Yaitu jawara, yang menjadi perwakilan perempuan, dan juga ada jawara yang berasal dari perwakilan pengantin laki-laki. Mereka akan saling berbalas pantun, dan juga ada jawara yang beradu silat atau nama lainnya main pukul, ya. Jadi pertama itu perwakilan perempuan akan membuka percakapan dengan pantun, lalu dibalas oleh perwakilan jawara dari pria dengan isi pantunnya itu maksud tujuan kedatangan pengantin pria, ya. Palang pintu itu dimaknai sebagai ujian yang harus dilalui pengantin laki-laki untuk meminang pengantin perempuan, ya. Nah, jadi dalam palang pintu itu pantunnya itu apa dimaknainya sebagai perundingan atau musyawarah, ya. Adu silat merupakan tantangan yang harus dilalui pihak pengantin laki-laki, ya. Terus kenapa sih harus silat? Jadi nanti kalau udah silat dia menang, si laki-laki bisa mendapatkan izin dari perwakilan pengantin perempuan untuk melanjutkan prosesi pernikahan. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, mari kita lihat video palang pintu berikut. Nah, jadi video ini Bapak buat bersama anak-anak kelas 6 tahun pelajaran kemarin sebelum masa pandemi COVID-19. Ya, kita saksikan sebentar ya. Ntar Bapak siapin dulu ya. Oke. Tutup. Nah. Nah, Ayo makan yang sing coba. oke. Oh, ayam siapa tuh baru bangun? Oke, sebentar. Nah, ini dia. Coba semua dimatikan dulu soundnya. Wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama Pak Septian. Kali ini kita akan belajar PLBJ. Materi yang kita akan pelajari adalah mengenai palang pintu. Sebelum kita memulai dan melanjutkan video ini, jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen pada video serta channel ini. Terima kasih. Palang pintu. Prosesi palang pintu adalah salah satu tradisi Betawi yang terdapat dalam upacara pernikahan. Palang pintu menggabungkan seni bela diri silat dan pantun. Jawara yang menjadi perwakilan pengantin perempuan dan pengantin laki-laki akan berbalas pantun dan beradu silat atau main pukul. Jawara perwakilan perempuan
berbalas pantun oleh jawara perwakilan pria. Dengan isi pantunnya adalah maksud tujuan kedatangan pria. Palang pintu dimaknai sebagai ujian yang harus dilalui pengantin laki-laki untuk meminang pengantin perempuan. Berbalas pantun dalam palang pintu dimaknai sebagai perundingan. Adu silat atau main pukul merupakan tantangan yang harus dilalui oleh pihak pengantin laki-laki. Jawara yang menjadi perwakilan pengantin laki-laki harus memenangkan dalam beradu silat atau main pukul, sehingga mendapatkan izin dari perwakilan pengantin perempuan untuk melanjutkan prosesi pernikahan. Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat video prosesi palang pintu berikut. Lalu video ini dibuat sebelum masa pandemi COVID-19. Mari kita saksikan, cek di sana. Nah, jadi pertama itu pengantin laki-laki dilantunkan azan oleh pelantun dustur namanya. Ya, ini rombongan pengantin laki-laki. Ini yang memerankannya kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus tahun kemarin. Nah, setelah azan dilantunkan, mereka berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat menuju ke tempat pengantin perempuan. Nah, diarak jadi ya disebut. Selama diarak itu dilantunkan sholawat anak-anak sambil dinyalakan petasan supaya lebih meriah. Nah, di tempat pengantin perempuan nanti ada yang menyambut jawara dari pengantin perempuan. Biasanya dia yang membuka berbalas pantun tersebut. Nah, biasanya gunanya pantunnya jenaka ya, yang lucu. Nah, sesudah berbalas pantun, ya, mereka melakukan adu silat, dilakukan oleh perwakilan jawara dari laki-laki dan perempuan. Di sini biasanya yang tradisinya yang menang itu jawara dari laki-laki, ya, sehingga nanti pihak laki-laki akan bisa diterima oleh pihak perempuan. Selanjutnya itu melantunkan fikih. Jadi melantunkan fikih itu membaca ayat suci Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya apa sih ini fikih ini? Supaya bisa pengantin laki-laki itu membimbing keluarganya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Setelah itu, ini puncak acaranya yaitu akad nikah ya. Nah, udah. Oke anak-anak, gimana? Tadi ini ya, lumayan ya, jelas ya. Jadi itu apa namanya? Prosesi palang pintu ya yang dipraktikkan oleh kakak-kakak kelas kalian tahun ajar 2019-2020 kelas 6 kemarin. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bambang Karnoto yang baru masuk, Pak. Selamat datang di grup kelas 6 ASDN Penjaringan 01, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Setelah kita lihat video ini, coba sekarang praktikkan palang pintu, pantunnya aja. Dibuka halaman 22 anak-anak. Buka halaman 22. Sudah, Pak. Yuk.
Siapa yang mau mencoba membacakan ya berbalas pantun di sini yang di halaman 22 siapa? Selamat datang Pak Bambang. Oh ya Pak Bambang, selamat datang. Buku apa, Pak? Buku PLBJ, nak. Oh, abang dulu saya mau ngambil. Ya, silakan. Coba ini aja, Bapak tunjuk ya. Yang jadi jawara pengantin perempuannya Intan aja ya. Intan. Yang jawara pengantin laki-lakinya Mahmud ya, Mahmud. Mahmud. Apa, Pak? Dibuka halaman 22, Mud. Kamu Ya, yang udah. membacakan yang laki-laki, Intan yang perempuan. Coba. Yuk, mulai. Ayo Intan. Ada apa ini rame-rame? Berhenti. Siang-siang minum air kelapa. Makan sate terus besi. Jika gak peduli ini rombongan datangnya dari mana. Sebutin dulu apa yang kita kemari. Cakep. Ayo Mahmud, lanjut. Sebelumnya, Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus? Bikin pagar dari kawat. Udah jadi kaget lupa dilap. Kita rombongan dari Bang Mamat. Datang kemari mate-mate buat Neng Zainab. Waduh, Oh, mantap. jadi urusan lu pade buat temen yang Zainab. Buah kedondong, buah kenari. Dipetik monyet jatuh ke kali. Sekarang ayo udah tahu urusan lu kemari. Tapi kagak gampang kalau lu mau masuk ke sini. Wah, pakai persyaratan nih. Bang, cuma buat masuk kemari. Iyalah pakai persyaratan. Enak aja lu kira gampang. Ke masjid sore-sore, pakai sarung dikalungin. Sini abang beri persyaratan nih. Kita semuanya siap jabanin. Wah, berani juga lu pada makan nasi pakai sambal teri. Terinya beli di warung Pak Lulu. Kalau lu mau masuk kemari, hadapin dulu jagoan gue satu persatu. Beli sendang mayang di pinggir jalan, bikin segar dikasih es batu. Berapa banyak abang punya jagoan, ayo siap hadapin satu persatu. Mantap. Kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Yeay. Bagus ya, itu salah satu contoh teman kalian yang sudah membacakan mengenai palang pintu. Jadi pantunnya di sini isinya jenaka ya, lucu. Nah, dari video tadi apa aja sih tahapan dalam palang pintu tadi? Coba Andrea, satu tadi apa Andrea? Seingatnya tadi dari video. Nyalain dulu suaranya Andrea. Benar. Kedua, Arak-arakan. arak-arakan sambil ngapain tuh? Sambil membaca sholawat. Iya, sambil nyalain apa tuh? Nyalain petasan. Oke, bagus. Udah nyalain petasan ngapain Andrea? Mengucapkan salam. Terus? Berbalas pantun. Siapa yang berbalas pantun? Pihak perempuan. Sama jawara dari pihak laki. Udah berbalas pantun ngapain? Menunjukkan main pukul. Oke, good. Udah menunjukkan main pukul? Pembacaan sike. Sike itu apa sih? Pembacaan Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya bisa hidup sesuai dengan ajaran agama ya. Udah itu baru akad nikah. Gampang kan? Ya, coba sekali lagi Pandu, tahapan dari palang pintu satu tadi apa? Satu, azan. Azan. Dua, Arak-arakan sambil membacakan salawat. pinter. Sambil nyalain apa? Nyalain petasan. Terus? Mengucapkan salam. Oke, good. Terus? Main pukul dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Terus?
pembacaan itu. Terus? Ya. Terus akad nikah. Akad nikah deh, ya. Kan palang pintu digunain buat acara pernikahan, pasti ada akad nikahnya. Gampang ya anak ya. Jadi udah bisa ya. Palang pintu ya, tahapannya seperti itu. Pak Asep, maaf Pak Asep. Iya Pak Haji Agus. Pak Asep. Ya. Pak Asep, saya pamit dulu. Saya mau menyapa yang lain dulu ya. Baik Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ya. Iya Pak Haji. Kalau nanti ada dari dinas, dari gabung. Salam aja tadi Pak Agus sudah gabung gitu ya. Baik Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum, Anak-anak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Haji. Sehat-sehat Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, ya, belajar yang semangat ya. Ya Pak. Pak Guru dulu ya, Pak Guru dulu ya. Ya Pak Haji. Ya. Ya Pak Haji. Iya. Kalau menurutin ya. Ya. Siapa siap? Terima kasih Pak Haji. Oke. Nah, anak-anak jadi gampang ya. Palang pintu sekali lagi kita simpulkan ya bareng-bareng. Jadi palang pintu itu merupakan tradisi dari suku mana? Betawi. Digunakan dalam acara apa? Pernikahan. Palang pintu itu terdiri satu dari acaranya apa? Yang pertama? Azan. Yang kedua? Arak-arakan. Yang ketiga? Sholawat sambil arak-arakan. Terus beradu? Pantun. Udah beradu pantun? Silat. Main pukul, adu silat. Ya. Terus? Akad sike. Iya, oke. Terus yang terakhir? Akad nikah. Akad nikah. Ya. Coba nama lain adu silat. Ya. Nama lain adu silat di Betawi apa? Main Pukul. Main pukul. Pantun yang digunakan dalam palang pintu biasanya isinya mengenai pantun jenaka itu apa sih? Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi, kita sambil menyimpulkan. Bagaimana supaya tradisi palang pintu ini ya tidak hilang atau tetap lestari, apa yang harus kalian lakukan? Mempelajarinya pinter. Apalagi? Ya. Membudayakannya. Benar ya? Itu bagus. Jadi kita harus melestarikannya, harus mempelajarinya, harus membudayakannya, dan harus bisa mempraktikannya, ya. Kita tinggal di provinsi DKI Jakarta yang mayoritasnya atau asli sukunya itu Betawi. Oke, anak-anak, kita tadi belajar ya, ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti Bapak share di kolom chat ya, sebentar ya, Bapak share ya linknya ya. Kalian bisa langsung kerjakan. Oke Pak, siap. Oh ini dia. Oke, ya Pak. Oke, sebentar ya Nak. Truk siapa tuh? Oke, ini ada linknya ya. Silakan kalian isi. Nah, itu evaluasinya atau penilaiannya mengenai palang pintu yang telah kita barusan pelajari. Passwordnya atau tokennya 180920 ya. Coba silakan kalian dipelajari, dikerjakan sekarang. Linknya ada di kolom chat ya. Silakan dikerjakan. Pak, ngerjainnya di mana? Paspornya berapa Pak? Ulang-ulang. 180920. 18
09 20. 20. Kalau sudah ya. Kalau yang belum silakan dikerjakan. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum, nanti Bapak share di grup ya. Oke. Waduh, ada bunyi DJ tuh. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. PR untuk kalian hari ini ya. Kita bikin video yang menyenangkan ya. Kalian bikin video palang pintu ya lagi bersama anggota keluarga kalian, videonya lagi ya. Nah, videonya nanti dikirimkan ke lewat WA Bapak atau melalui Google Classroom. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, jadi PR-nya itu ya. Terus, nah, itu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, nggak ada. Oke, kalau udah. Halo, Pak. Ya, halo. Nah, videonya seperti apa, Pak, katanya? Aida nih. Video ini sambil bacain palang pantunnya aja, mempraktikkan pembacaan pantun palang pintu. Seperti kemarin ya? Ya. Di lewat WA boleh, lewat Google Classroom juga boleh ya. Dengan ekspresif ya, dengan ini juga gestur badannya ya, kayak tadi di video ya. Oke, udah. Kegiatan hari ini sudah selesai ya. Semoga bisa bermanfaat. Ingat, kalian tetap di rumah saja, jangan kemana-mana demi keamanan kita bersama, dan menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan yang ketiga menggunakan masker kalau berpergian keluar ya. Terus maskernya jangan dipakai di dagu, jangan di leher, tapi pas di mulut ya. Kalau seperti itu nanti kuman yang ada di leher, kuman yang ada di dagu nanti malah masuk nempel semua ke dalam. Jadinya kalian nanti malah kena virus atau. Oke, terus jangan lupa tugas kalian harian yang biasa kita lakukan, sholat duha dilaksanakan, terus tiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi dilaksanakan. Nanti dikirim fotonya melalui Google Classroom seperti biasa, atau kalau misalkan susah lewat Google Classroom dikirim fotonya melalui WhatsApp ya ke Bapak ya. Mengerti anak-anak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ngerti, Pak. Lalu juga kalian coba biasakan untuk membaca buku yang kalian suka ya. Bebas bukunya apa aja. Mau itu buku majalah, mau itu buku pengetahuan boleh, yang penting bermanfaat ya. Seperti itu supaya kalian terbiasa buku. Oke, itu aja sebelum kita tutup. Mari, tapi jangan dulu keluar nanti ya. Ada ini sambutan kali dari Pak Bambang, Pak. Silakan, Pak. Pak Bambang Karnoto. Halo Pak Bambang. Sebelum kita tutup, Pak, barangkali ada yang mau disampaikan kepada anak-anak. Mana beliau ya? Ini masih ada sih namanya beliau. Iya, betul. Bapak dulu dah. Ya udah, dari Pak Rohman dulu dah ya. Ya kan Pak Rohman? Ya. Makasih Pak Asep. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pelajaran ya lewat Google Meet. Bapak pesan kepada anak-anakku sekalian, Bapak anak-anak masih kenal nggak Bapak guru nih? Ada yang kenal nggak ya? Masih. Sama Pak Rohman. Waktu Bapak
jadi kepala sekolah di sana kelas 1 apa kelas 2 ya? Kelas 1 kali ya? Kelas 1, Pak. Kelas 1 ya. Oke. Pak Rohman pesan pada anak-anak sekalian, yang pertama tidur yang teratur. Untuk anak-anakku sekalian ya, tidur yang teratur. Untuk usia kamu, tidur itu bersekitar antara 7 sampai 8 jam lah ya. 7 jam cukup lah ya. Jadi Bapak berharap pada anak-anakku sekalian bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, ada yang sholat subuh nggak tadi pagi? Saya. Ada. Pak. Ada ulah, Pak. Saya. Ada yang udah sholat subuh terus ngaji? Ada yang sudah sholat subuh terus ngaji? Pak Asep, tolong didata nih, didata anaknya yang tadi pagi sholat subuh terus ngaji, habis mengaji sarapan pagi, mungkin kalau mau belajar minta doa dulu sama mama walaupun di rumah, ya kan? Mengajinya surat apa? Ya, Pak Guru sih berharap anak-anakku sekalian dalam posisi pembelajaran jarak ini tetap anak-anakku bisa beribadah dengan baik. Ya. Amin. Ya, sholat subuh. Yang laki-laki kalau bisa Bapak berharap tuh musola atau masjid yang terdekat yang laki-laki. Ya. Setelah sholat dari masjid pulang itu langsung ngaji. Ya, yang putri mungkin di rumah. Setelah sholat langsung ngaji. Mungkin bantu ayah sama mamahnya. Syukur-syukur pagi-pagi udah nyiapkan sarapan tuh untuk ibu, untuk mamahnya. Ada yang udah pintar masak belum ya? Kelas 6 ada yang udah pintar masak belum nih? Bapak sih berharap tidak hanya perempuan yang pintar masak, laki-laki juga pintar masak. Ya. Sholat 5 waktu jangan sampai tinggalkan, mengaji. Ya tadi kata Pak Asep tuh sholat duha jam 7 atau jam 7 jam 8 tuh tadi sebelum Google Meet, anak-anakku sekalian sholat ya. Biar anak-anakku mendapatkan hidayah dari Allah, diberikan kemudahan, kesehatan, ya. Ya, anak-anak pintar sukses semua. Kelas 6 penjaringan 01 sukses. Amin. Ya. Sukses. Mudah-mudahan dapat negeri ini. Yang tahun kemarin masuk negeri berapa persen ya Pak Asep ya? Hampir setengahnya Pak, SD Penjaringan 01. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak salah 63 dari 100 berapa ya? 12. Ya, berarti hampir 70% lah ya masuk negeri ya. Ya, Iya. mungkin anak-anakku sekalian tidak ada yang semua ke negeri, pasti ada yang mondok pesantren, ya ada yang ke swasta dan Iya. lain-lain. Tapi pesan mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa belajar dengan maksimal. Ingat, harus sayang sama anak cucunya. Ya, harus punya akhlak yang baik ya. Kalau ingin sukses harus sayang sama mama sama ayahnya. Insya Allah kamu jadi anak-anak sukses. Itu saja dari Pak Guru, dari Pak Roman selaku kepala sekolah SDN Jaringan 06 dan 3S ya, kelompok kerja kepala sekolah ya. Sekali lagi salam buat mama dan ayahnya. Semoga anak-anakku sekalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Asep. Ya Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, foto dulu Pak, foto dulu. Coba anak nyalain lagi videonya, kita foto dulu. Oke. Wah, Anin apaan tuh? Kok banyak banget itunya, Koreanya? Oke, coba ya, Bapak foto 1, senyum, 2, 3, asik. Lagi, gaya. 1, 2,
3. Ya. Terima kasih semuanya ya. Kalian semua di rumah jaga kesehatan ya. Tugas-tugas yang Bapak berikan silahkan kalian kerjakan ya, supaya kalian bisa belajar dan supaya terus bisa jadi anak pinter ya. Oke. Dari Pak Bambang Karnoto barangkali Pak ada yang mau disampaikan Pak? Pak Bambang. Kayaknya lagi sibuk Pak Rohman ya? Pak Bambangnya ya? Mungkin lagi sibuk ya Pak. Ya udah, nggak apa-apa kali ya Pak ya? Atau gimana? Mungkin Udahan aja atau gimana? udah kali Pak, nggak apa-apa. Ya udah. Halo, Itu assalamualaikum. bukan. Oh ya, Waalaikumsalam. Udah ada Pak Bambang nih. Ya, silakan Pak Bambang. Dari tadi. Pagi Pak. Udah selesai ya? Baru selesai Pak. Kita Pak dari jam 9 tadi Pak. Oh baik. Ya, dari jam 9 udah selesai ya. Betul Pak. Ini Pak Asep ya yang menyampaikan ya? Siapa Pak? Ya. Yang menyampaikan gurunya Pak Asep. Betul Pak, nama saya Pak Asep Pak dari SDN Penjaring 01. Dingin ya, yang Iya, Pak. saya hormati Pak Romanuddin serta anak-anakku semua. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik ya. Baik ya, anak-anak semua hari ini sudah belajar dengan baik, gitu ya. Kalau saya simak dari dari awal sampai akhir, gitu ya. Tadi karena mungkin saya masuk itu kebetulan Pak Yuyun sudah sudah jalan ya. Jadi pada prinsipnya baik. Pertama, konsep daripada kurikulum 2013 adalah student center. Jadi yang belajar adalah anak. Jadi bagaimana anak belajar, bukan bagaimana mengajar. Jadi itu tadi saya lihat anak-anak sudah jalan dengan baik, gitu ya. Membiasakan pembelajaran anak berpikir kritis, ya, anak kreatif. Kalau dengan kritis, kreatif anak, maka dia akan menemukan, ya. Kemudian kalau bisa bagi kelompoknya kayak apa, kolaborasi. Anak itu berkolaborasi. Jadi abad sekarang itu anak-anak harus dibiasakan untuk kerjasama. Nah, dalam praktek pembelajarannya itu bagaimana? Dengan cara berkolaborasi. Apakah bisa Zoom dengan PJJ ini, BJR ini? Bisa. Jadi mereka kan dari rumah masing-masing. Misalnya kelompok satu ya, itu namanya Sultan, Aga Anggia Ayu ya, misalnya Aga Muhammad Lutfi. Ya, nanti mereka akan komunikasi dengan mereka, dikasih tugas. Gitu ya. Ya Pak. Ini tadi budaya Betawi ya, tentang palang pintu ya. Betul Pak. Ya, tentang palang pintu. Ini juga udah bagus karena mengajarkan tentang budaya. Jadi dari sejak dini anak-anak dikenalkan untuk mengajar budaya. Nah, Asep, mungkin saya mungkin tadi nggak lihat doa, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada skenario pembelajaran gitu ya, yang akan disampaikan. Tapi mungkin di awal-awal Asep sudah melakukan itu. Kemudian di kegiatan intinya itu tadi Pak, yang penting anak ya Pak bisa kritis gitu ya, anak ya, Pak. Jadi mereka didorong untuk kerja kelompok maupun kerja mandiri, kerja personal. Jadi kasih tugas ya, kelompok, dikasih tugas persorangan, itu ya. Baik, ya, anak semua secara umum Pak Asep Yuyun sudah belajar dengan baik. Nah, untuk anak-anak coba ya katakan begini anak-anak semua ya. I am the best, we are the best. Best. Sampai gini anak-anak semua. Coba anak-anak semua di mute. Ayo di mute coba. Anak-anak matiin dulu suaranya. I am the best.
I am the best. I'm the best. Yes. Ini ya. Bisa nggak anak-anak semua? Bisa, Saya Pak. hitungan 3, 2, 1. I am the best. We are the best. Best. Ya. Baik, anak-anak semua. Kurang lebihnya. Selamat ya Pak Asep ya. Sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Saya Ya, Pak. mohon mundur karena ini terlalu banyak. Makasih Pak, makasih. Ya, mohon dimaklumi. Tapi tadi saya menyimak sebenarnya dari palang pintu pertama Pak Yuyun. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak. Dadah. Makasih Pak Asep, makasih ya. Ya, Ya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh keluar semuanya, boleh sig out ya. Sig out. Makasih anak-anak ya. Keren. Bapak pamit ya. Assalamualaikum. Salam. 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 Udah. Cute banget Pak Asep. Jangan. Parah. Parah lu. Mana ngumpul? Tinggal 5 orang. 3. 4 orang pada keluar. Kamu udah mati nih. Balik ah. Udah pada mati. Balik.